Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Vega dengan NIM 121260088, Program Studi Farmasi Angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal PKM yang sudah saya bikin dengan kelompok saya dengan judul eh, proposalnya formulasi acne pads biodegradable berbasis ekstrak batang kayu manis Cinnamomum burmani sebagai agen antibakteri yang ramah lingkungan. Dengan dosen pembimbing apoteker Putri Amelia Roswita S.Farm M.Farm. Berikut latar belakang dari penelitian tersebut. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim. Lingkungan di Indonesia memiliki suhu yang relatif tinggi, berdebu, dan lembab. Hal tersebut mendukung pertumbuhan bakteri penyebab jerawat seperti Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis. Penggunaan antibiotik efektif dalam pengobatan jerawat, namun resistensi antibiotik menjadi masalah global. Oleh karena itu, penggunaan bahan alami seperti kulit batang kayu manis yang mengandung sinamaldehid dan eugenol sebagai antibakteri menjadi alternatif mengikuti tren back to nature. Indonesia dikenal juga sebagai salah satu produsen rempah terbesar di dunia, terutama penghasil terbesar di daerah Sumatera adalah kayu manis. Kami memanfaatkan kayu manis tersebut menjadi ekstrak untuk dibuat sediaan acne pads dikarenakan sangat ideal untuk perawatan jerawat dan dapat mencegah kotoran menempel. Berikut tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengkaji efektivitas ekstrak kayu manis dalam menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Lalu merumuskan formulasi acne pads biodegradable berbahan dasar ekstrak kayu manis yang ramah lingkungan. Nah, berikut prosedur risetnya. Yang pertama ada ekstraksi batang kayu manis. Pertama, membersihkan dan menghancurkan batang kayu manis. Lalu setelah itu menjadi serbuk, rendam dalam etanol 70% dengan perbandingan 1:6 selama 24 jam. Sesekali diaduk, lalu difiltrasi, dipisahkan larutan ekstrak dari ampas, uapkan menggunakan rotary evaporator, lalu didapatkan hasil berupa ekstrak kental atau kering. Nah, berikut pembuatan acne pads. Berikut selanjutnya pembuatan acne pads. Nah, formulasi yang digunakan ada ekstrak batang kayu manis, ketosan, hidroksiprosil metilselulose atau HPMC, lalu DMSO, propilen glikol, dan Aquades. Tahapnya yang pertama melarutkan 400 mg polimer ketosan dalam asam asetat 2% hingga homogen. Lalu ekstrak etanol batang kayu manis 50, 60, 70 mg ditambah DMSO, lalu propilen glikol ditambahkan secara bertahap, diaduk dengan magnetic stirrer. Lalu HPMC dilarutkan dalam Aquades dengan perbandingan 1:20. Dicampur ke dalam larutan ekstrak kayu manis, DMSO, dan propilen glikol hingga merata tanpa ada gumpalan. Aquades ditambahkan hingga mencapai volume 30 ml. Tuangkan ke dalam cetakan, di oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 12 jam. Didiamkan dalam desikator selama 20 jam, acne pads ekstrak kayu manis. Selanjutnya, uji efektivitas dan evaluasi sediaan. Pengujian efektivitas acne pads kayu manis sebagai agen antibakteri. Yang pertama itu, pads dipotong dengan diameter 6-8 mm. Lalu disterilkan menggunakan sinar UV. Diletakkan pada media agar yang diinokulasi dengan Propionibacterium acnes. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu ukur diameter zona bening yang menunjukkan aktivitas antibakteri. Evaluasi sediaan acne pads itu yang pertama uji organoleptik. Prosedurnya diamati secara visual dari bentuk, warna, dan bau acne pads. Tujuannya ini uji organoleptik ini dilakukan untuk mengetahui kualitas fisik dari sediaan pads selama penyimpanan, yaitu melalui bentuk, warna, dan baunya.
Selanjutnya evaluasinya itu uji ketebalan. Prosedurnya diukur ketebalan patch menggunakan alat jangka sorong. Tujuan uji ketebalan ini untuk mengetahui apakah transdermal patch memiliki keseragaman ketebalannya. Lalu uji keseragaman bobot. Prosedur bobot patch ditimbang dengan menggunakan neraca analitik, lalu dihitung rata-rata. Tujuannya untuk mengetahui apakah sediaan transdermal patch memiliki keseragaman bobot. Lalu uji pH. Prosedur patch ditempatkan ke dalam cawan porselen yang berisi 5 mili aquades dengan pH 6,5 dan dibiarkan mengembang selama 2 jam pada suhu ruang. Tujuannya untuk mengetahui tingkat keasaman atau basa dari sediaan patch-nya. Nah, selanjutnya uji kelembapan. Prosedur patch ditimbang dan diletakkan dalam desikator yang berisi silika gel yang telah diaktifkan selama 24 jam pada temperatur ruang. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui kelembapan pada sediaan patch yang dapat memengaruhi stabilitas dari sediaannya. Untuk ringkasan anggaran biayanya dapat dilihat dalam tabel ini, dengan jumlah rekap sumber dananya itu sekitar Rp6,500.000. Sekian presentasi saya tentang proposal PKM kelompok saya. Kalau ada kata dan ucapan saya yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.